Dengan harga saat ini selisih harga 1.000 per liter dibayarkan oleh pemerintah lewat APBN yang diambil dari pajak masyarakat. Artinya, jika masyarakat tak membayar pajak, maka harga BBM bisa lebih tinggi dari yang ada saat ini. Namun netizen menganggap hal itu tidak jadi masalah. Warganet bahkan seolah mengancam balik Menteri Keuangan. Banyak dari mereka mengancam balik untuk menaikkan harga BBM asal tidak membayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen kayaknya kesel aja nih. Lagi kesel sama siapa? Enggak ada yang kesel, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini ada berita dari Sindonews, Bung Alfian, yang judulnya, Bung Alfian, warga ogah bayar pajak gegara kasus Rafael. Sri Mulyani singgung harga BBM bisa naik 3 kali lipat. Nah, Bung Alfian, menurut saya ini adalah sebuah ancaman gitu. Nah, langsung deh Bung Alfian saya tanya, kan yang berbuat atau yang mengambil uang pajak masyarakat kan pejabat pajak, Bung Alfian. Kenapa yang diancam malah rakyat, Bung Alfian? Ini gimana, Bung Alfian? Ini adalah ekspresi dari pemerintahan neo super liberal. Wah, betul. Ya, ini perlu dipahami. Ini ala cangkang dari yang disebut dengan kapitalisme. Kapitalis itu sebenarnya adalah cangkang ekstrim kanan yang ujungnya juga tidak memberikan kesejahteraan, dan dia ada sebuah hegemoni kekuasaan kepada orang yang dianggap memiliki modal dan memiliki kekuasaan untuk semaunya, dan cangkang ekstrim kirinya bernama komunisme. Iya. Jadi mereka ini berdua sebenarnya anak apa ya? Anak haram. Bukan anak haram ya, iya, mungkin anak haram tapi dia satu rahim. Oh iya. Rahimnya Zionis. Jadi ini dua-duanya sebenarnya adalah produk Zionis. Jadi perlu dipahami buat pemirsa, ini merupakan satu hal yang membuktikan bahwa sistem kapitalisme dan komunisme itu tidak sesuai dengan fitrah insaniah, itu pertama. Betul. Nah, tadi ada pernyataan akan naik sampai 3 kali. Apa nggak malu ibu ngomong begitu? Betul. Yang berbuat kan anak buah ibu. Ibu harus pertama minta maaf dulu dong. Masa belum minta maaf udah ngancem orang lain? Ini harusnya menjadi perhatian buat masyarakat. Ayo lawan. Saya pikir perlawanan kita bentuk daripada kesadaran kita terhadap hak-hak politik kita. Kita nggak pernah mau menyoal semua secara pasif, secara pasrah, secara suka ataupun tidak suka, sukarela ataupun tidak sukarela, kan kita bayar pajak. Iya dong. Mobil kita, motor kita belanja, kita makan di warung saja kena pajak. Iya, benar. Nah, artinya ini sebagai catatan untuk Bu Menteri Keuangan, ya Anda harusnya juga jangan bersikap seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak punya peri kemanusiaan. Betul. Anda tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadaban. Masa orang udah susah, sekarang semua orang tahu kok petugas-petugas pajak itu sudah terbiasa kong kali kong. Mereka misalnya ada instansi tertentu atau orang tertentu, karena unit bisnisnya besar, omsetnya sangat besar, dia punya kewajiban pajak misalnya 250 juta, katakanlah gitu. Ternyata dia hanya bayar 50, ya, yang 50 dibagi mereka, dan itu diakui oleh para petugas pajak. Jadi pemerolehan mereka dengan jumlah yang sangat besar kan kita lihat. Yang terakhir itu siapa? Rafael ya? Iya. Nah, yang ternyata dia punya 40 rekening dan total keuangan dia punya 500 miliar. Nah, itu kan boleh dibilang dia kan bukan bawahan ibu langsung. Iya. Artinya di atas dia masih ada lagi. Berarti kalau pakai logika maling, ini kalau maling level 3, level 4 aja segitu kira-kira. Bahkan saya secara mohon maaf ya Bu, punten ya, nun sewu, ibu juga perlu dilacak tuh kekayaannya. Ya, kalau kekayaan ibu dilacak lalu ibu punya uang di atas, itu kan yang tertulis dalam LHKPN. Bagaimana dengan penyimpanan dengan menggunakan silih tangan di mana-mana? Artinya kita minta ancaman naik 3 kali lipat itu mendingan ibu tambah aja jadi 5 kali lipat gitu. Kalau perlu 10 kali lipat gitu. Ya, biar mempertegas bahwa ibu tuh adalah pemimpin yang berdarah dingin begitu. Ya, Bung Alfian, memang dari respon Bung Alfian, ya sebetulnya menurut saya Bung Alfian, masyarakat marah dengan kasus pejabat pajak yang suka pamer-pamer mewah-mewahan gitu, Bung Alfian. Ya gimana, mereka kerja banting tulang bayar pajak, uang pajaknya buat begitu, pantesan jalan tol hancur-hancuran. Nah, Bung Alfian, bergeser kita ke berita selanjutnya. Ternyata Mahfud MD ini
apa ya, nggak tahu ini Mahfud MD ini bocor apa dia punya siasat sendiri Bung Alfian. Di 8 Maret dia ungkapkan, diberitakan oleh Tempo, Mahfud MD ungkap transaksi mencurigakan 300 triliun di Kementerian Keuangan. Wah, itu nggak sedikit tuh Bung Alfian, 300 triliun. Bisa buat kampanye itu kayaknya. Nah Bung Alfian, gimana ya Bung Alfian? Atau Bung Alfian mungkin mau respon dulu soal 300 triliun Ya, ini? saya ingin mengingatkan Bung Kameramen ya. Ini kan kita baru bicara Kementerian Keuangan di level, Betul. bukan di level pucuk. Kenapa rakyat di bawah jadi sangat susah? Kenapa harga jadi sangat mahal? Karena memang korupsi itu menjadi sesuatu yang bersifat kebudayaan. Terjadi budaya korupsi. Nah. Bahkan terjadi manajemen korupsi yang begitu rapi. Tapi karena Allah tidak ridho dengan kelakuan seperti itu, kan coba kita tengok. Kalau tidak ada kasus Sambo, kita nggak tahu bahwa ada satgas dengan pengelolaan uang judi seperti itu. Kalau tidak ada kasus David atau kasus apa tuh, kita nggak juga tahu bahwa berarti kan di instansi-instansi yang lain bisa diduga, patut diduga juga banyak skandal-skandal. Dan yang saya tahu, kalau Bung Kameramen mau mendengar, walaupun ini perlu ada pendalaman lagi, justru korupsi terbesar itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wah. Terus terang saja, karena saya bertugas di dunia pendidikan lebih dari 30 tahun, itu adalah kenapa? Karena di APBD itu ada 20% alokasi APBN itu diperuntukkan untuk pendidikan. Dan lihat bagaimana infrastrukturnya, lihat bagaimana guru-guru honorer yang dapatnya cuma 300.000 satu bulan, ya. Padahal kalau kita lihat kegiatan-kegiatan di sekolah, dan itu juga tidak adil. Yang terbiayai hanya sekolah-sekolah negeri, padahal pajak itu diambil dari seluruh potensi keuangan rakyat. Iya benar ya. Terus terang, ya artinya sebagai sebuah adil ya. Iya, emang tidak adil. Makanya betul kata Pak Anies Baswedan, yang dia perjuangkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ini harus jadi perhatian buat kita, bahwa memang negeri ini dalam keadaan darurat korupsi. Jadi kalau ada dibilang darurat kebohongan, betul juga, karena orang korupsi tukang bohong. Ya, gitu aja. Iya, masa koruptor jujur Bung Alfian. Nah Bung Alfian, saya menarik yang Bung Alfian sampaikan bahwa memang dari kasus Sambo kita jadi tahu ada Satgasus. Terus kemudian dari kasus David kita tahu tentang pejabat publik yang jahat, pejabat pajak yang jahat, dan rekening 300 triliun. Dan 300 triliun itu Bung Alfian. Nah, tapi ada yang menarik dari kalimat netizen Bung Alfian, bahwa kejahatan pejabat pajak itu bukan temuan Kementerian Keuangan, tapi temuan setelah kasus David kan. Oh, iya. Nah, berarti benar yang Bung Alfian sampaikan. Di kementerian mana lagi yang kayak gini? Iya. Di pajak siapa nih pejabat pajak yang belum ketahuan? Iya. Pucuknya gimana nih? Makanya kan sekarang Sri Mulyani lagi sibuk klarifikasi Bung Alfian. Daerah-daerah. Karena motor gedenya atau mogenya dipertanyakan oleh netizen. Nah Bung Alfian, ini sebetulnya gimana ya Bung Alfian? Terlalu kompleks menurut saya untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian. Gimana lah nih, atau apa masukan Bung Alfian? Karena masyarakat Indonesia hari ini pusing juga Bung Alfian. Polisinya begini, jaksanya begini, tapi kita dibikin takut terus. Gimana Bung Alfian? Kita sampai kepada sebuah rasa syukur dengan sudah dekat dengan masa Ramadan. Iya. Jadikan Ramadan ini bulan revolusi akhlak. Betul. Jadikan Ramadan ini sebagai media pendidikan multi wawasan dan juga sebagai bentuk keberanian untuk membongkar kemungkaran. Jadi semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar harus bergelora bagi para seluruh mubalik, para ustadz, para ulama, para guru, para siapa yang menyampaikan tausiah di bulan Ramadan. Bongkar semua kemungkaran dalam semangat kita amar ma'ruf nahi mungkar. Selebihnya masyarakat, ayo lakukan kemandirian yang berhubungan dengan ekonomi, yang berhubungan dengan politik, yang berhubungan dengan peran-peran sosial. Yang jelas keadaan negeri kita sudah darurat, karena memang kerusakan ini merupakan kerusakan sistemik yang harus turun mesin. Artinya rezim ini harus berganti. Dan harus diganti seluruh orang-orangnya dengan new mind, yang tentu dimaksudkan orang-orang baru yang merupakan kolaborasi, sinergi potensi, sinergi STM, dan pastinya untuk seluruh kalangan kaum muslimin, potensi politik umat harus menjadi motor mayoritas, motor dominan.
karena negeri ini 88%, hampir 90% adalah Muslim, maka kita punya satu pilihan yang harus kita coba dan kita tempuh. Mari urus negara ini dengan syariat Islam. Sebagai bentuk tawaran solusi, kita buktikan menyelesaikan masalah tanpa masalah dengan tegaknya syariat Islam di Indonesia secara konstitusional. Sekian dibacain berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.